Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Nah, baiklah, kita ketemu lagi pada pertemuan pada pagi hari ini, yaitu tentang materi penggunaan internet. Ya, sebelum kita bahas tentang penggunaan internet, nah kemarin kita sudah bahas perkembangan internet dari tahun ke tahun. Nah, pada awal internet digunakan untuk kebutuhan militer Amerika. Nah, kemudian pada tahun 1980-an ARPANET terpecah menjadi dua jaringan, yaitu ARPANET dan MILNET ya. Kemudian sesudah itu internet mulai digunakan untuk kepentingan akademik dengan menghubungkan beberapa perguruan tinggi seperti universitas-universitas yang ternama pada saat itu. Nah, kemudian pada tahun 1986 terbentuk The National Session Foundation Network, dan kemudian atau disingkat dengan NSFNet ya. Nah, kemudian pada awalnya internet hanya menawarkan layanan berbasis teks. Kemudian mulai perkembangan, dia terus berkembang, dan kemajuan lain terjadi pada tahun 1993 ya. Kemudian sementara di Indonesia itu sendiri itu baru bisa menikmati layanan internet secara komersial pada tahun 1995 itu di Indonesia ya. Nah, sebelumnya beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia telah terlebih dahulu tersambung dengan jaringan internet melalui gateway yang menghubungkan universitas dengan network di luar negeri itu dia. Nah, hari ini kita akan bahas tentang kegunaan internet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apalagi pada zaman sekarang, kegunaan internet dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak manfaatnya. Dan hati-hati ya, di samping ada manfaatnya juga terdapat pengaruh buruk dari penggunaan internet ini. Nah, sekarang kita bahas tentang kegunaan internet dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, internet banyak dimanfaatkan hampir dalam semua bidang. Ya, ini hampir semua bidang, baik itu pendidikan, perbankan, penjualan, dan macam lainnya, itu semuanya sudah ada di internet ya, sehingga dikenal dengan istilah seperti education, e-learning, e-commerce, e-laboratory, e-dictionary, e-marketing, dan lain-lain. Itu ada contoh jenis-jenis dari kegunaan internet dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan menggunakan internet, maka dapat diperoleh berbagai keuntungan. Antara lain ada sebagai berikut. Ini dia keuntungan pertama. Keuntungan pertamanya adalah sarana mendapatkan informasi dengan cepat. Nah, maksudnya sarana mendapatkan informasi dengan cepat. Dengan internet, berita di Jakarta, berita di seluruh dunia dapat kita akses bebas dan kita dapat informasi dengan cepat. Nah, melalui komputer yang terhubung dengan internet, ya, kita dapat mempelajari hampir semua pelajaran sekolah seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Apalagi sekarang udah zamannya semakin canggih. Ya, belajar kita udah menggunakan internet ya. Kemudian kedua, sarana komunikasi dengan biaya murah. Nah, ini dengan internet juga kita bisa memperoleh biaya yang murah. Maksudnya biaya murah itu seperti apa? Internet selain menyediakan informasi, juga dapat sebagai sarana komunikasi dengan menggunakan IRC, Internet Relay Chat. Menggunakan internet dapat berkomunikasi, berkirim pesan menggunakan keyboard melalui aplikasi Messenger seperti Yahoo Message. Nah, ini pada zaman yang dulu ini, dan lain-lain. Pada sekarang sudah canggih lagi, ada yang namanya WA, ada yang namanya satu lagi itu Instagram ya. Nah, itu pada zaman sekarang. Nah, kemudian berikutnya lagi, dan membentuk kelompok diskusi. Membentuk kelompok diskusi atau bisnis sebagaimana dalam masyarakat layaknya, para pemakai internet membentuk kelompok diskusi atau bisnis yang tentunya kalian dapat bergabung di dalamnya, seperti situs jejaring sosial Facebook ya, situs forum diskusi Kaskus ya, ini dia WA, Instagram, dan lain-lainnya. Di sini kita bisa diskusi di dalam kelompok-kelompok ini seperti ini di WA. Di Facebook kita bisa membentuk sebuah forum. Forum itu ada kelompok, itu bisa kita bentuk di sana. Itulah kecanggihan pada zaman sekarang. Membentuk kelompok diskusi atau bisnis. Di situ sekarang bisa kita lihat tuh di internet dan berbagai macam yang lainnya.
ya bisa orang secara online, semuanya serba online, menjualan pun online, apapun online, itu membentuk suatu diskusi atau bisnis, rapat, biayanya semuanya sudah bisa online. Nah, kemudian sarana promosi. Nah, di sini letak internet, peran internet dalam sarana promosi. Bagi para pengusaha, mereka dapat menawarkan produk-produknya melalui internet sehingga dengan cepat informasinya dapat langsung tersebar ke seluruh dunia, ke seluruh Indonesia, bahkan dunia. Contoh, kita membuka aplikasi Facebook saja, nanti itu pasti ada masuk informasi-informasi tentang produk-produk barang. Bahkan barang-barang yang tak jelas pun juga masuk di sana. Yang kita tidak pesan semuanya masuk, ya. Itu namanya sarana promosi. Nah, itu dia. Kemudian belanja online. Nah, ini bagi ibu-ibu rumah tangga. Berbelanja dapat dilakukan secara online melalui internet. Mereka dapat berbelanja tanpa harus datang ke lokasi, baik itu supermarket ataupun toko-toko. Mereka cukup duduk di rumah, tinggal pesan, ya pesan makanan, itu pada zaman sekarang. Kalau zaman dahulu itu belum ada. Itu adalah manfaat dari internet dan kegunaannya pada sehari-hari. Nah, berikutnya lagi, dengan internet, ya, itu bisa kita mencari lowongan kerja dan beasiswa. Nah, kalau lowongan kerja, kalau pada zaman dahulu, lowongan kerja ini biasanya ditempel di papan pengumuman, atau ditempel di kantor pos. Bahkan beasiswa pun harus seperti itu. Namun dengan adanya internet, ya, mencari lowongan kerja itu sangat gampang sekali. Bahkan ada sebuah akun yang mengkhususkan untuk lowongan pekerjaan, dan beasiswa juga sudah banyak, ya. Nah, banyak juga aktivitas pencarian lowongan kerja atau penawaran kerja di internet. Hal itu tentu sangat disarankan manfaatnya oleh para pencari kerja maupun perusahaan-perusahaan yang mencari karyawan. Nah, orang pun mencari karyawan semuanya udah di internet. Jadi kita tinggal cari di internet, tinggal menunggu lamaran masuk. Seperti itu kemudahan internet, ya. Yang 7, sarana hiburan. Selain untuk kegiatan yang serius, ternyata nih, internet juga banyak gunaannya untuk media hiburan. Bisa cari musik, bisa hiburan di sana, main game. Tetapi ingat, nah, kita harus pandai-pandai, ya. Kita harus pandai-pandai mengelola informasi-informasi yang masuk di internet. Yang ke-8, sebagai media pertukaran data. Nah, media pertukaran data dengan menggunakan email, news group, FTP, World Web, para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi dengan cepat dan murah kita. Nah, berkembangnya penggunaan internet yang sangat pesat, seharusnya itu kita jadikan sarana umat manusia untuk beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanfaatkan kemajuannya. Misalkan dengan menjaga, memelihara, melestarikan keseimbangan hidup manusia di dunia, bukan untuk merusak bumi, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 41. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surat Ar-Rum ayat 41. Nah, fenomena yang tampak seperti ayat di atas itu menyalahgunakan internet, ya. Internet dalam Islam diarahkan untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan, sehingga jangan sampai internet mengatur kita sebagai makhluk ciptaannya. Karena maksudnya mengatur kita di sini, ya, main internet itu bisa membuat kita terlena sehingga waktu sholat kita terabaikan, kegiatan lain ibadah kita terabaikan. Itulah pengaruh buruk dari internet. Atau pengaruh buruk yang lain, dampak yang negatif yang lain adalah bisa dampak yang kurang baik buat kesehatan dan juga situs-situs yang tidak baik. Itu juga merupakan dampak buruk dari penggunaan internet. Nah, dalam penggunaan internet, akidah Islam harus kita jadikan dasar dari segala konsep dan aplikasinya. Hal ini merupakan paradigma Islam sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Konsep-konsep yang terkandung pun harus distandarisasi benar salah dengan tolak ukur Al-Quran dan hadis, serta tidak boleh bertentangan dengan keduanya.
Syariat Islam juga digunakan sebagai standar pemanfaatan internet tentang halal haramnya, ya. Tentang halal haramnya, keharusan tolak ukur syariat yang mewajibkan umat Islam menyesuaikan perbuatannya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 3 yang berbunyi, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pimpinan. Maksudnya, janganlah kamu mengikuti pimpinan-pimpinan selainnya. Dalam agama Islam sendiri tidak membatasi seorang untuk menggunakan khususnya internet. Namun, syariat Islam memberikan rambu-rambu untuk menjaga keselamatan penggunanya. Ya, ada aturannya. Kita harus menjaga mata, menjaga hati, menjaga pikiran, ya, menjaga pandangan kita, semuanya kita harus jaga di internet ini. Karena kenapa? Pengaruhnya sangat luar biasa kali kalau kita tidak bisa menjaga diri, ya. Jadi pandai-pandai kita dalam menyikapi perkembangan internet, apalagi pada saat hari ini, ya. Mungkin sekian pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Nanti insya Allah kita ketemu lagi pekan berikutnya dengan lanjutan dari materi internet dan internet. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.